Selamat malam. Baik, saya akan memberikan tema tentang Maria dan pertobatan. Saya Romo Wilfried Valiance. Tadi ada yang bertanya apakah saya dulu di Samadi. Ya, saya di Samadi dan sudah selesai. Bulan Januari saya sudah promosi doktor dan sekarang saya kembali ke Maumere. Saya bekerja di Pusat Pastoral Keuskupan Maumere sebagai Wakil Direktur dan Sekretaris Eksekutif. Juga menjadi bapak rumah untuk ke 8 Romo yang tinggal bersama saya di sini. Eh, Mari kita bersama-sama mendengarkan eh, permenungan kita tentang Maria dan pertobatan. Apakah sudah bisa berpindah nih layarnya? Sudah, Romo. Oke. Saya akan menyampaikan outline dari pembahasan ini. Yang pertama tentang judul sendiri. Saya ingin sedikit memberikan disclaimer. Apakah Maria itu berdosa lalu memerlukan pertobatan? Sesudah itu kita akan bicara tentang Maria ibu orang berdosa, lalu spiritualitas Marialis untuk pertobatan, kemudian sarana-sarana pertobatan melalui Maria, dan terakhir saya akan menyampaikan penutup. Ya. Saya ingin membuat disclaimer tentang apakah Maria itu berdosa dan kemudian memerlukan pertobatan. Nah, disclaimer ini saya gunakan satu pernyataan dari teolog dogmatik Indonesia. Mungkin ada yang kenal Romo Kris Purwana Cahyadi SY. Bagaimana dia memberi penjelasan tentang ini? Romo Kris Purwana Cahyadi mengatakan demikian. Maria adalah bunda tak bernoda dan pendoa serta ibu bagi kita para pendosa. Hidupnya dipenuhi dengan rahmat Allah sehingga tidak tercemari oleh dosa. Dia adalah teladan, namun pula perantara utama dalam menapaki jalan pertobatan. Jadi tema ini tidak sedang menjelaskan kepada kita bahwa Maria adalah seorang berdosa lalu kemudian melewati proses pertobatan. Bukan. Dia ibu yang tidak berdosa, menjadi bunda kita semua, dan melalui inspirasi kehidupannya kita menapaki jalan pertobatan. Itulah yang akan kita renungkan dalam tema kita saat ini. Saya juga memberi pendasaran tentang dogma Maria tidak bernoda. Dogma ini diterbitkan pada tanggal 8 Desember tahun 1854 oleh Paus Pius ke-9. Bunyi dogma ini, Maria, Bunda Maria yang terberkati. Seketika pada saat pertama ia terbentuk sebagai janin. Oleh rahmat yang istimewa dan satu-satunya yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Besar. Oleh karena jasa Yesus Kristus penyelamat manusia, dibebaskan dari semua noda dosa asal. Arah doktrin yang dinyatakan oleh Tuhan dan karenanya harus diiman dengan teguh dan terus-menerus oleh semua umat beriman. Jadi ibu bapak sekalian, bagaimana kita melihat bahwa Maria tidak bernoda itu karena jasa Yesus Kristus penyelamat umat manusia. Bahwa dia mengandung Yesus, dia melahirkan dan membesarkan Yesus, dan Yesus menjadi juru selamat manusia, maka oleh jasa Yesus Kristus Maria dibebaskan dari semua noda dosa asal. Ini penjelasan dogmatik. Tapi sebagai orang Katolik, kita mempercayai apa yang disebut preventive grace yang diberikan kepada sejumlah orang yang Tuhan lindungi karena Tuhan ingin memakai mereka sebagai sarana. Preventive grace itu rahmat pencegahan dosa. Dalam preventive grace kita memahami bahwa Allah merencanakan bagi Maria misi untuk mengandung dan melahirkan sang juru selamat. Maka Allah menghindarkan Maria dari dosa asal dan dari semua noda dosa. Itu preventive grace. Nah, dari pernyataan ini, Bapak Ibu sekalian, terlihat jelas sekali jasa Yesus Kristus
Bagaimana kita memahami? Seandainya Yesus tidak dikandung Maria, ia tidak mendapatkan preventive grace. Artinya justru karena Allah menyiapkan Maria, Allah menyiapkan rahimnya sebagai tempat di mana janin Yesus akan hadir, maka Allah memberi bagi Maria preventive grace, rahmat tidak berdosa, rahmat pencegahan dari dosa. Nah, tentang hal ini ada keberatan dari orang-orang Kristen non-Katolik. Saudara-saudara kita Kristen Protestan itu menolak, menyatakan keberatan terhadap hal ini. Dan mereka punya pendasaran kalau kita mereka itu sola scriptura, hanya memahami apa yang ada di dalam tertulis di dalam kitab suci. Sementara kita orang Katolik punya 3 sumber iman, yaitu kitab suci, ajaran magisterium gereja, dan tradisi-tradisi iman. Nah, bagaimana keberatan saudara-saudara kita Kristen bukan Katolik? Mereka katakan bahwa sejak Adam dan Hawa makan buah pohon terlarang di Taman Eden, seluruh keturunannya mewarisi dosa asal. Itu artinya mereka menyangkal ketidakberdosaan Maria. Dan kita baca dalam, mereka percaya akan kata-kata tertulis dalam Roma bab 3 ayat 9 sampai 10, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Dan dalam Roma bab 3 ayat 23, semua orang berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ini argumentasi mereka, sehingga menurut mereka selain Yesus Kristus tidak ada satupun orang di dunia ini yang tidak berdosa, termasuk Maria. Tapi bagaimana penjelasan gereja Katolik memahami pandangan sola scriptura, pandangan dari saudara kita Kristen bukan Katolik? Gereja Katolik mendasarkan ajaran pada Kejadian bab 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi lihat Bapak Ibu sekalian, melalui penjelasan ayat ini, kita memahami bahwa ular yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah setan. Sedangkan keturunan wanita yang meremukkan kepala ular adalah Mesias. Artinya apa? Artinya perempuan yang bermusuhan dengan setan dan menjadi bunda Mesias pasti bukan Hawa si pendosa itu, melainkan bunda Mesias yaitu Maria. Ini penjelasan gereja Katolik menghadapi penolakan terhadap ketidakberdosaan Maria. Lalu tentang pernyataan Paulus tadi yang kita kutip di awal, tentang semua orang berdosa, tak seorang pun yang tidak dosa. Itu sebenarnya ayat ini oleh saudara-saudara kita Kristen bukan Katolik dilepaskan dari konteks aslinya, dan itu ratapan Raja Daud pada Mazmur 14 ayat 3. Mereka semua telah menyeleweng, semua yang telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Itu Daud tulis dalam Mazmur bab 14 ayat 3. Tapi konteks Daud itu beda sekali. Gaya hiperboles Raja Daud meratapi pemberontakan orang-orang zaman itu, yaitu orang bukan Yahudi dan orang Yahudi, bahkan keluarganya sendiri, yaitu Raja Saul dan Absalom. Itu menurut Daud itu mereka semua itu berdosa, dan dia melawan, dia menyatakan keprihatinannya dengan gaya hiperbolis. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tetapi Daud menyebut pengecualian di ayat keempat. Pengecualian itu adalah umatku dan angkatan yang benar. Itu artinya kalau dikembalikan ke dalam konteks Daud, tetap ada orang yang tidak berdosa. Tidak semua orang berdosa. Dan ini terarah kepada orang-orang seperti Maria. Jadi itu penjelasan Maria itu bukan Maria berdosa lalu dia bertobat, tidak. Tapi Maria menjadi inspirasi pertobatan bagi kita semua. Nah, Santo Ireneus bilang begini, Hawa dengan ketidaktaatannya mendatangkan kematian bagi dirinya dan seluruh umat manusia. Maria dengan ketaatannya mendatangkan keselamatan bagi dirinya dan seluruh umat manusia. Itu ditulis dalam dokumen untuk melawan kaum heresi di
masa itu. Jadi Santo Irenaeus menulis dengan jelas bahwa karena ketidaktaatannya Hawa, Eva menjadi pendosa dan mendatangkan kematian bagi dirinya. Sedangkan Maria menjadi ibu yang berkat kehidupannya yang tanpa dosa menjadi keselamatan bagi dirinya dan bagi seluruh umat manusia. Nah, sekarang kita melihat bagaimana Maria menjadi ibu orang berdosa. Nah, sejak zaman para rasul, umat Katolik sudah menemukan seorang penuntun yang pasti di dalam diri Maria. Hubungan antara keduanya bersifat keibuan. Maria adalah ibu dan kita adalah anak-anaknya. Tradisi ini sudah ada sejak Maria dan para rasul hidup bersama. Di saat itu mereka tidak saja menghargai Maria sebagai ibu Yesus, tapi mereka menerima juga Maria sebagai ibu mereka. Hubungan di antara kedua itu bersifat keibuan. Maria adalah ibu bagi para rasul dan para rasul adalah juga anak-anak dari Maria. Maria ibu orang berdosa itu nampak dalam berbagai pengakuan seperti ini. Gereja bertumbuh dalam kasih Bunda Maria yang diserahkan Yesus sebelum kematiannya. Ini tertulis jelas dalam dokumen Lumen Gentium artikel 58. Dengan hati keibuannya, Maria menggabungkan diri dengan korban Yesus dan penuh kasih menyetujui persembahan kurban yang dilahirkannya. Dan akhirnya oleh Yesus Kristus itu juga menjelang wafatnya di kayu salib, dia dikaruniakan kepada murid menjadi bundanya dengan kata-kata, ibu, inilah anakmu. Jadi sejak Yesus menyerahkan Maria kepada Yohanes, sejak saat itulah Maria menjadi ibu bagi kita semua. Yohanes adalah juga orang berdosa, dia adalah wakil dari orang-orang yang Yesus maksudkan sebagai anak-anak dari Ibu Maria. Dan dalam Lumen Gentium artikel 61 ditegaskan bahwa karena gereja adalah kumpulan orang-orang berdosa, Maria Bunda Gereja menjadi pula bunda orang berdosa. Dan dalam tata rahmat ia menjadi bunda. Nah, di sini kita melihat hubungan bagaimana Maria yang tidak bernoda dosa itu menjadi ibu bagi orang berdosa. Karena gereja adalah kumpulan orang-orang berdosa, Maria Bunda Gereja menjadi pula bunda orang berdosa, dan dalam tata rahmat dia menjadi bunda kita semua. Jadi saya kira ini jelas pernyataan bahwa gereja menjadikan Maria sebagai ibu kita semua, ibu yang mendoakan kita, ibu yang menjadi pengantara rahmat, ibu yang karena teladan hidupnya tidak bernoda dosa, menjadi inspirasi bagi kehidupan kita semua, agar kita juga berjalan menusuri jalan-jalan kekudusan. Dan dalam Lumen Gentium artikel ke-62, di sana tertulis, sebab sesudah diangkat ke surga, ia tidak meninggalkan peran yang membawa keselamatan itu. Melainkan dengan aneka perantaraannya, dia terus-menerus memperolehkan bagi kita karunia-karunia yang mengantar kepada keselamatan kekal. Oleh karena itu, di dalam gereja, Santa Perawan Maria disapa dengan gelar pengacara, pembantu, penolong, perantara. Jadi kita lihat bagaimana peran Maria itu secara historis terjadi ketika dia ada bersama dengan rasul-rasul dalam gereja perdana. Tapi sesudah pengangkatannya ke surga, peran itu tidak selesai. Peran itu dilanjutkan. Peran itu terus dilaksanakan justru karena dia sudah ada dalam kemuliaan bersama Allah Bapa di surga. Dan dalam posisi seperti itu, dia menjadi pengantara, dia menjadi pengacara, dia menjadi pembantu, dia menjadi penolong bagi kita semua, orang-orang berdosa yang masih berziarah di atas dunia ini. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu sekalian, kalau Maria itu adalah teladan pertobatan kita, bagaimana kita bisa melihat spiritualitas Marialis untuk pertobatan? Saya kira jalan pertobatan yang utama adalah mempersembahkan kebebasan.
terjadilah padaku menurut perkataan. Kalau kita sungguh-sungguh mau menempuh jalan pertobatan, pertobatan itu hanya mungkin terjadi kalau kita mau menyerahkan seluruh diri kita, termasuk menyerahkan kebebasan kita ke dalam penyelenggaraan, ke dalam tangan Tuhan sendiri. Francis Moroni, dia bilang begini, Maria menyadari bahwa dia tertangkap oleh rencana Allah yang melampaui ukuran dan kendali manusia. Dia diminta memberi dirinya dan sejarah masa depannya. Dia menyerahkan diri ke jalan Allah dalam tindakan iman yang sempurna. Jadi lihat bagaimana Francis menjelaskan Maria mempersembahkan kebebasan sebagai wujud dari pertobatan. Dia membiarkan kehendak bebasnya, keinginannya, segala arah hidupnya dia taklukkan di bawah kuasa Allah. Dia ingin agar Allah lah yang membawa dia, karena dengan kuasa Allah, Allah pasti membawa dia ke jalan yang benar, ke jalan keselamatan. Itu wujud dari pertobatan yang Maria mau sampaikan. Kalau kita mau menunjukkan pertobatan di hadapan Allah, kita mesti juga mempersembahkan kebebasan kita. Memberikan Allah menjadi pemegang kendali atas seluruh kekuatan manusiawi kita. Dengan begitu, kita akan dibimbing menuju jalan-jalan pertobatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, Maria menyerahkan kendali kebebasan itu. Dia menempatkan hidup sepenuh-penuhnya ke dalam penyelenggaraan Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataan. Coba kita renungkan kata-kata itu. Bagaimana Maria itu menyerahkan semuanya. Semua ketakutan, semua kegelisahan, semua kegelapan masa depan ketika dia menerima kehendak Tuhan untuk menjadi ibu Yesus. Itu dia betul-betul menyerahkan seluruh kehendak bebasnya. Biarlah Tuhan yang bertahta, terjadilah padaku menurut perkataan. Dia rela melakukan apa saja yang Tuhan ingin dia lakukan. Dia rela pergi kemanapun Tuhan membawanya. Maria memandang kebebasan manusia bukan sesuatu yang harus dipahami dan dipakai untuk maksud-maksud pribadi. Jadi sangat jelas Ibu Bapak Saudara sekalian. Pertobatan, bagaimana pertobatan diwujudkan dengan penyerahan seluruh kendali diri. Bertahtalah Tuhan dalam diriku dan kerjakan apa yang kau mau. Pakailah aku, gunakan aku sebagai alatmu. Dan bawalah aku ke tempat di mana engkau pergi, engkau hendak membawa aku. Dan utuslah aku kemana tempat di mana engkau hendak inginkan aku berada. Itu kerendahan hati yang luar biasa. Penyerahan diri Maria secara total yang bisa menjadi teladan untuk kita semua. Nah, Uskup Agung Fulton Sheen, bagaimana dia memberi penjelasan tentang penyerahan kebebasan Maria kepada Allah. Dia bilang begini, kehendak bebas kita adalah satu-satunya hal yang sungguh menjadi milik kita sendiri. Kesehatan kita, kekayaan kita, kekuatan kita, semua bisa diambil Allah dari kita. Tetapi kebebasan kita Allah tinggalkan untuk kita. Nah, karena kebebasan adalah milik kita, itulah satu-satunya pemberian sempurna yang dapat kita nyatakan kepada Allah. Saya kira jelas di sini bahwa tidak ada orang yang bisa mengendalikan kebebasan kecuali diri kita sendiri. Semua hal itu Tuhan bisa atur, Tuhan bisa kendali. Tapi satu-satunya yang Tuhan ingin kita sungguh-sungguh menyatakan diri kita adalah melalui kehendak bebas kita. Dan kalau kita bisa menyerahkan kebebasan kita kepada Tuhan, itulah persembahan terbesar. Persembahan yang kita berikan kepada Tuhan ketika kita menyerahkan seluruh hak kita untuk mau apa saja, mau kemana saja, tapi itu kita serahkan ke dalam kendali Tuhan, maka itulah persembahan sejati, persembahan terbesar yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Dan itu Maria lakukan ketika dia katakan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Saudara-saudara terkasih, mengayuh diri sendiri, kita cenderung membuat keputusan-keputusan yang terbatas oleh pandangan hidup. Dengan demikian, kita mengejar kehancuran kita. Kita berjalan dalam keinginan-keinginan tidak teratur. Kita diperbudak oleh sejuta ketakutan.
ketidaknyamanan dan kelemahan. Meski kita menyangka kita bebas di bawah kontrol diri kita sendiri. Ini kalau kita sungguh-sungguh menyadari bahwa kita mengklaim kebebasan diri kita itu adalah milik kita sendiri. Kita sendiri yang mengendalikan. Maka kalau kita berjalan dengan diri kita sendiri, kita berkuasa atas dengan otonomi diri yang begitu hebat, terlalu mengandalkan diri sendiri, kita bisa jatuh dalam kecenderungan membuat keputusan-keputusan terbatas oleh karena pandang hidup kita yang juga terbatas. Dan dengan begitu, kita mengejar kehancuran diri kita sendiri. Kita jatuh dalam keinginan-keinginan tidak teratur. Kita diperbudak oleh sejuta ketakutan, oleh bermacam-macam ketidaknyamanan, dan berbagai macam kelemahan. Meskipun di dalam kita sadar bahwa kita sedang dalam keadaan benar-benar bebas di bawah kendali diri kita sendiri. Justru ketika kita mengandalkan kebebasan kita dan kita merasa bahwa kita manusia paling otonom, tidak menyerahkan itu di bawah bimbingan Tuhan, kita sebenarnya berjalan di jalan-jalan membawa kita kepada kehancuran. Banyak orang sekarang mengalami kehidupan yang penuh dengan persoalan, penuh dengan masalah. Itu karena orang terlalu mengandalkan otonomi diri. Tidak membiarkan Tuhan masuk dalam ruang itu. Bertahta dalam otonomi kita. Kita menyangka bahwa kita orang paling bebas dan bisa melakukan segala sesuatu dengan kehendak kita sendiri. Tanpa membiarkan Allah terlibat dalam semua keputusan yang kita ambil. Tanpa membiarkan Allah ikut serta dalam kebebasan yang Dia serahkan kepada kita. Ini tidak bergerak. Ya, saya kira ini ada satu doa yang sangat indah. Oh Tuhan, tolonglah aku untuk melakukan apa yang Kau ingin aku lakukan. Mengatakan apa yang Kau ingin aku katakan. Pergi kemana Kau ingin aku pergi. Dan melepaskan apa yang Kau ingin aku lepaskan. Ini sebenarnya ekspresi bagaimana kita menyerahkan. Kita menyerahkan diri kita. Kita menyerahkan kebebasan kita. Membiarkan Tuhan menuntun kita. Dia Tuhan yang maha benar. Dia Tuhan yang maha tahu. Kalau kita menyerahkan itu, Dia akan membawa kita ke tempat yang Dia inginkan, keselamatan. Jadi mungkin ini doa yang sangat penting untuk kita semua. Di saat kita terlalu mengandalkan otonomi diri, terlalu mengandalkan kebebasan yang bisa membawa kita ke jalan kesesatan, doa ini kalau kita ulangi terus-menerus, bisa menjadi kendali, menjadi kontrol atas kehidupan kita, supaya kita tidak jauh jatuh ke dalam hal-hal yang jauh dari kehendak Allah. Oh Tuhan, tolonglah aku untuk melakukan apa yang Kau ingin aku lakukan. Untuk mengatakan hanya apa yang Kau ingin aku katakan. Untuk pergi kemana saja Kau bawa aku ikut pergi bersama. Dan melepaskan apa saja yang Kau ingin saya lepaskan. Ini doa penyerahan kebebasan. Dan yang kedua, selain penyerahan kebebasan Maria, hal yang juga akan membawa kita kepada pertobatan adalah kerendahan hati. Hanya hati yang betul-betul merasa diri yang memiliki kerendahan itu bisa menempuh jalan pertobatan. Kalau kita tinggi hati, kalau kita sombong, kita angkuh, kita tidak akan menempuh jalan pertobatan. Meskipun Maria ketakutan, dia menerima kehendak Allah dan dia tidak berpaling. Paus Benediktus katakan begini tentang kerendahan hati Maria. Maria masuk ke dalam dialog batin dengan sabda itu. Dia membawa dialog batin dengan sabda yang telah disampaikan. Dia berbicara kepada sabda itu. Dan membiarkan sabda berbicara kepadanya agar dapat memahami maknanya. Itu kerendahan hati Maria yang membawa dia kepada kehidupan yang kudus, kehidupan yang selalu ada di dekat jalan Allah. Ya, kalau kita sungguh-sungguh rendah hati, kita mau menerima Allah yang bertindak atas kita, mengikuti kehendak Tuhan, maka kita juga akan menempuh jalan seperti yang Maria. Kita orang berdosa, kita bisa diangkat dari gelimang dosa. Kalau kita memiliki kerendahan hati untuk membiarkan Allah bekerja di dalam hidup dan karya kita. Karena itu pertobatan, kerendahan hati itu mungkin juga rahmat yang perlu kita minta terus-menerus. Sebagaimana Maria rendah hati, kita juga perlu rendah hati supaya dengan demikian kita juga bisa bangkit dari
kelemahan-kelemahan kita. Kita juga bertobat dari segala dosa dan salah kita. Dan sikap Maria itu adalah bergegas. Salah satu spiritualitas Maria itu spiritualitas bergegas. Metaspaudes, cepat tanggap, penuh perhatian dan semangat. Kebergegasan Maria timbul dari sukacita. Sukacita panggilan dan dari harapan akan rahmat. Pertobatan memerlukan semangat bergegas untuk menyongsong rahmat yang disediakan Tuhan. Jadi seringkali kita ini menunda-nunda. Mau jadi orang baik, tunda dulu. Mau berhenti dari kesalahannya ini, kita masih mengulur-ulur waktu. Tapi Maria menunjukkan kita spiritualitas kebergegasan untuk segera mengatakan ini tidak, ini stop. Sehingga dengan demikian kita keluar dari cengkraman kesalahan, cengkraman dosa, dan keputusan untuk segera bergegas. Itu harus timbul dari rasa sukacita akan panggilan, karena kita mau songsong rahmat yang Tuhan sediakan setelah kita menyatakan berpindah dari move on dari hal-hal yang kita rasa kita genggam begitu kuat dalam kehidupan kita. Nah, dan hal yang juga Maria tunjukkan kepada kita itu kesetiaan sampai akhir. Tidak semua hal dinyatakan kepada Maria secara sekaligus. Ada saat-saat di mana Maria tidak mengerti apa yang terjadi. Kesetiaan membuat Maria mendapatkan pewahyuan di kaki salib. Jadi catatan itu ada di bawah. Pertobatan adalah proses panjang yang menuntut kesetiaan sampai akhir. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagaimana Maria memberi kita teladan untuk tidak setengah-setengah. Untuk kalau kita mau menempuh jalan pertobatan, kita mesti melewati jalan itu, jalan sulit. Jalan yang harus kita lalui tahap dengan penderitaan, dengan penuh pengorbanan, dengan penuh perjuangan. Dan kalau kita bertahan sampai akhir, seperti ketika Maria bertahan sampai di kaki salib, maka kita pun dengan kesetiaan yang sama akan memperoleh rahmat pertobatan yang kita upayakan, yang kita cita-citakan, yang kita siapkan dalam perjalanan bersama Tuhan. Nah, sekarang kita mau berbicara tentang, kalau tadi tentang spiritualitas pertobatan yang kita bisa belajar dari Maria, yang berikut adalah sarana pertobatan melalui Maria. Kalau doa-doa Maria itu doa-doa yang sederhana, doa rakyat, yang semua orang dari segala golongan umur, tingkat pendidikan bisa langsung mengerti dan bisa langsung memahami doa itu. Ya, doa Salam Maria itu satu doa yang penuh kuasa. Sudah dimulai oleh gereja timur atau gereja Yunani pada abad ke-6. Itu rumusannya pendek. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Yang kita tahu bahwa Maria berpesan kepada kita melalui penampakan-penampakan untuk selalu berdoa rosario. Untuk pertobatan diri kita sendiri, juga untuk pertobatan seluruh dunia. Jadi selain doa Salam Maria, rangkaian doa rosario itu merupakan sarana bagi kita untuk menempuh jalan pertobatan. Rosario menjadi perisai ampuh melawan neraka, mengurangi dosa dan menaklukkan kesesatan. Ini hal-hal yang kita dapat, rahmat yang kita dapat kalau kita berdoa rosario. Khusus untuk hal-hal berhubungan dengan dosa, kesesatan, dan pertobatan. Rosario menjadi perisai ampuh melawan neraka, mengurangi dosa, dan melakukan kesesatan. Saya kira kita ada lagu Rosario, lambang suci, pengawal setan dan nafsu, pun musuh yang kejam. Itu sebenarnya mau menunjukkan kepada kita khasiat-khasiat kalau kita mendekati Maria melalui doa Salam Maria, melalui doa rosario. Rosario memperolehkan bagi jiwa belas kasih melimpah dari Allah. Dan siapa yang berdoa rosario tidak akan dikuasai kemalangan. Aku akan membebaskan mereka dari api penyucian. Beato Bartololongo itu seorang rasul rosario. Bagaimana dia menyatakan rosario itu penting bagi kita sebagai umat Katolik yang menempuh
jalan pertobatan melalui Maria. Dia katakan begini, "O Rosario Suci Maria, rantai halus yang menyatukan kami dengan Allah, ikatan kasih yang memadu kami dengan para malaikat, benteng keselamatan untuk melawan serbuan neraka, pelabuhan aman tatkala perahu kami kandas. Kami tak akan pernah meninggalkan Engkau. Engkau akan menjadi penopangku di saat ajal. Milikmulah ciuman terakhir kami di saat nyawa melayang. Dan kata terakhir yang kami ucapkan adalah namamu yang suci. O Ratu Rosario, o Bunda yang terkasih, o pengungsian orang berdosa, o penghibur orang yang berduka. Kiranya Engkau dipuji di mana-mana, sekarang dan selalu, di bumi dan di surga." Lihat Bapak Ibu sekalian, bagaimana orang kudus, Beato Bartolomeo itu begitu mengandalkan Maria, begitu mengandalkan sarana-sarana Rosario sebagai jalan untuk menyelamatkan kita dari dosa dan membawa kita kepada pertobatan yang sejati. Saya kira ini kata-kata yang sangat indah. Ya, "O Rosario suci, rantai halus yang menyatukan kami dengan Allah, ikatan kasih yang memadu kami dengan para malaikat, benteng keselamatan melawan serbuan neraka, pelabuhan aman tatkala perahu kami kandas." Jadi lihat Bapak Ibu sekalian, indah sekali kata-kata ini. Kalau kita sungguh-sungguh kusuk dalam doa Rosario, kita akan dibawa kepada melalui rahmat yang Maria sudah hidupi, sudah peroleh, kita juga akan dibawa kepada pertobatan yang sejati berkat doa Maria. Dan kita juga punya hal-hal seperti litani, novena, dan devosi. Ini sarana-sarana novena, devosi kepada Maria itu mengandung pesan-pesan pertobatan. Maria diberi beragam gelar sebagai pengantara rahmat. Dan melalui Maria kita mendapat rahmat-rahmat istimewa, terutama rahmat pertobatan dan rahmat pengampunan dosa. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, beberapa devosi Maria yang bisa kita gunakan untuk kepentingan hidup kita, yaitu Litani Loreto. Itu litani Santa Perawan Maria yang paling terkenal. Kemudian doa malaikat Tuhan yang kita doakan setiap hari pagi dan sore, pagi, siang, sore. Lalu skapulir Simon Stock itu juga bisa menjadi sarana kita berdevosi kepada Maria untuk memohon banyak rahmat, termasuk rahmat pertobatan. Konsekrasi kepada Santa Maria, kepada Yesus melalui Santa Maria, Louis de Montfort. Juga medali wasiat Katarina Labo. Ini semua devosi-devosi yang bisa kita pakai untuk menjadi sarana pertobatan kita dan sarana bagaimana kita menggunakan Maria sebagai pengantara rahmat kita. Ini kata-kata Santo Yohanes Paulus II. Maria dari Nazaret telah diberikan sebagai teladan pesiaran iman kita. Dari Maria kita belajar untuk tunduk kepada kehendak Allah dalam segala hal. Kita belajar percaya, bahkan bila semua harapan kita nampak sirna. Sebab Maria bukan hanya Bunda Allah, tapi ia juga Bunda Gereja. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, bagaimana kita melihat itu Paus Yohanes Paulus II, itu orang bilang orang kudus yang masih hidup waktu dia masih ada. Dan dia ini pencinta Maria yang luar biasa. Dan sampai akhir hayatnya, dia mengandalkan Maria dan dia mengajak kita untuk senantiasa mengandalkan Maria. Dia katakan, kita belajar percaya, bahkan bila semua harapan nampak sirna. Sebab Maria bukan hanya Bunda Allah, ia juga Bunda Gereja. Saya kira ini saja permenungan yang bisa saya sampaikan malam ini. Terima kasih untuk perhatian dan semoga ini menjadi inspirasi bagi kita di bulan Maria ini untuk menempuh jalan-jalan pertobatan dan kita mendekatkan diri kita pada Maria sehingga Maria pun menjadi teladan, menjadi pendoa dan terutama menjadi inspirasi bagi kita agar kelak kita semua berkumpul bersama dia di rumah Bapa yang kekal. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Romo Wilfried yang sudah menyampaikan materi renungannya
refleksinya untuk kita semua sungguh sangat luar biasa, Romo. Materi renungannya sangat memberikan pencerahan dan memberikan teladan dan cara hidup dari Maria untuk kita bisa teladani. Baik, Ibu Bapak, saudara-saudari terkasih, jika Ibu Bapak ada yang ingin bertanya, silakan menyampaikan di kolom chat seperti yang tadi sudah saya sampaikan dan Pak Gun juga sudah sampaikan di kolom chat. Pertanyaan yang sudah masuk akan dijawab oleh Romo. Romo, sambil menunggu saudara-saudari kita mempersiapkan pertanyaan-pertanyaannya, izinkan kami, Romo, untuk mendokumentasikan acara ini. Saya mohon kepada Bu Silva untuk mendokumentasikannya. Mohon Ibu Bapak supaya membuka kameranya. Dan berikan senyum ya Bapak Ibu. Pada Bunda Maria ya Romo. Iya. Berikan senyum terbaik yang manis. kita. Satu. Oh keren. Dibuka semua ya. Dua. Tiga. Terima kasih Bu Yeni. Ya, terima kasih Bu Silva yang sudah membantu untuk mendokumentasikan acara pada malam ini. Romo, sebentar kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab ya Romo, sambil menunggu Ibu Bapak yang sedang mempersiapkan pertanyaan-pertanyaannya. Dan izinkan saya untuk menyampaikan informasi terlebih dahulu untuk saya sampaikan kepada Ibu Bapak. Info persembahan kasih. Suster, Ibu Bapak, Saudara-saudari terkasih, untuk kita dapat mengikuti acara ibadah kerahiman ilahi dan renungan melalui doa koronka dan pembelajaran firman Tuhan, serta untuk mendukung pelayanan komunitas kerahiman ilahi Indonesia, silakan Suster, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang berkenan memberikan persembahan kasihnya untuk KKI Indonesia dapat ditransfer ke rekening BCA dengan nomor 504 028 5956 atas nama Regina Yoselin Lim SE. Bukti transfer mohon dikirim ke nomor 62811 657 238. Saya ulangi, persembahan kasihnya untuk KKI Indonesia dapat ditransfer ke rekening BCA dengan nomor 504 028 5956 atas nama Regina Yoselin Lim SE. Bukti transfer mohon dikirim ke 62811 657 238. Terima kasih untuk persembahan kasihnya. Tuhan Yesus memberkati. Romo, sampai saat ini belum ada pertanyaan dari para peserta. Mungkin ada yang ingin bertanya langsung. Saya persilakan untuk raise hand. Dan ya, silakan Bu Silva. Boleh Bu Yeni. Oke. Romo, saya mau bertanya Romo. Apa yang membuat Maria begitu kuat dan luar biasa ya? Itu kan di luar nalar ya Romo. Dari menerima kabar dari malaikat sampai melihat sampai melahirkan di palungan dan melihat putranya disalib gitu. Dan dengan begitu hening dan sangat tabah. Apa ya Romo yang membuat Maria begitu kuat? Kayaknya menginspirasi para ibu ya, Bapak Ibu ya. Baik, ya, saya kira apa yang dialami atau terjadi pada diri Maria itu
tidak melulu kekuatan manusiawi, tapi itu sesuatu kekuatan yang datang dari Tuhan, dan Tuhan sudah menyiapkan Maria itu berabad-abad. Kalau kita baca dalam Perjanjian Lama ya, itu sudah ada ramalan tentang suatu saat akan datang seorang perempuan yang akan mengalahkan ular. Jadi Tuhan itu sebenarnya sudah menyiapkan Maria, tetapi persiapan itu dijawab dengan cara hidup Maria sendiri. Ketika dia ada di dalam, dia hadir di atas dunia ini, orang tuanya dan Maria sejak kecil sudah hidup dalam satu suasana di mana ketika dia masih remaja, dia sudah menerima kabar yang menurut dia itu mengejutkan. Tetapi seperti kita renungkan dari tadi ya, dia begitu terbuka terhadap kehendak Allah. Di antara ketidakmengertiannya, di antara ketidakpastian akan hidup di masa depan sesudah dia mendapat itu, dia jawaban terjadilah padaku menurut perkataan. Kekuatan Maria itu terletak pada dia menyerahkan itu tadi, kendali kebebasan. Sejak dia mengatakan terjadilah padaku, maka seluruh hidup dia ada di bawah perlindungan dan kendali Tuhan. Karena itu sudah unsur ilahi sudah hadir di dalam kehidupan Maria. Jadi kita bisa mengagumi Maria dan kita mencari inspirasi, tetapi jangan lupa bahwa hidup Maria adalah kehidupan spiritual yang datang dari kekuatan oleh Tuhan sendiri. Karena itu pesan bagi kita adalah bahwa mengandalkan diri kita sendiri kita tidak akan bisa, tetapi terbuka terhadap kehendak Tuhan, meskipun kita tidak sekuat Maria, meskipun kita tidak sekokoh Maria, tetapi dengan hal-hal keterbukaan kepada Tuhan dan spiritualitas yang kita jalan dari waktu ke waktu, kita pasti bisa melewati hal-hal seperti yang meskipun tantangan kita lebih kecil dari Maria, tetapi kalau kita terbuka terhadap itu, maka kita juga pasti akan mendapatkan itu. Terima kasih, Romo. Terima kasih Romo sudah menjawab pertanyaan dari Bu Silva. Ini saya lihat sudah ada yang bertanya Romo di kolom chat dari Ibu Mei. Beliau bertanya, apakah Bunda Maria mempunyai anak lagi selain Yesus? Terima kasih. Silakan Romo. Baik, saya mesti saya ada itu di dogma tentang Maria tetap perawan. Sebenarnya saya punya materi khusus itu tentang dogma Maria tetap perawan. Baik, sebelum saya menjelaskan itu supaya dia lebih jelas, saya akan menjelaskan itu dari apakah Maria itu punya anak lagi selain Yesus. Jawaban kira-kira seperti ini Bapak Ibu sekalian. Coba saya malah mencari dulu supaya tidak salah ya. Agak panjang sebenarnya karena penjelasan itu berhubungan dengan saudara-saudara Yesus. Jadi ada bias kultural ketika kita membaca dalam kitab suci tentang misalnya saudara-saudara Yesus. Ya. Ada bias kultural. Dalam kultur Yahudi, saudara itu tidak selalu berarti saudara kandung. Seperti juga di bahasa Indonesia atau di kultur orang Flores, saudara itu tidak selalu disebut saudara kandung. Misalnya dalam kitab suci disebut Yesus mempunyai saudara, itu bisa sepupu, bisa ponaan, bisa juga hubungan saudara yang lain. Santo Hieronymus mengatakan bahwa dalam kata-kata Galatia bab 1 ayat 19 tentang Putra Maria, saudara Santa Maria. Lalu Santa Maria memiliki saudara yang juga bernama Maria, istri ke-12, yaitu Alfeus. Maka Yakobus yang disebut sebagai saudara Yesus, itu bukan Yakobus anak Maria, tapi Yakobus anak Maria istri Kleopas. Jadi seringkali rujukan yang orang katakan Maria mempunyai anak lagi selain Yesus, itu rujukan di Yakobus, rujukan dalam Galatia bab 1 ayat 19, itu merujuk kepada tokoh Yakobus. Yakobus itu yang disebut sebagai saudara Yesus, saudara kandung. Ya. Tetapi penjelasannya adalah bahwa Santa Maria
memiliki saudara yang juga bernama Maria. Dan Maria itu adalah Maria istri Kleopas atau nama lainnya Alfeus. Dan Yakobus yang disebut saudara Yesus itu adalah Yakobus anak Kleopas. Yakobus anak Alfeus. Yaitu itu antara lain salah satu rujukan untuk menjelaskan bahwa Maria itu hanya memiliki putra bernama Yesus. Sebenarnya penjelasan agak panjang karena harus dijelaskan. Kemarin saya menawarkan salah satu dogma untuk kita bicarakan pada kesempatan ini, tapi Ibu Maria menghubungi saya memilih tema ini. Ini penjelasan terlalu singkat untuk saya jelaskan karena harus dijelaskan dari awal karena perdebatan tentang apakah Maria itu, Gereja Katolik menerima keperawanan Maria sebelum melahirkan, keperawanan Maria pada saat melahirkan, keperawanan Maria sesudah melahirkan. Itu sekaligus untuk menjelaskan bahwa Maria tidak punya anak lain kecuali Yesus. Saya kira ini penjelasan untuk saat ini mungkin hanya sampai di sini. Tapi yang saya mau katakan salah satu rujukan orang Kristen Protestan mengatakan bahwa Maria punya saudara yang lain dalam Galatia bab 1 ayat 9 yang dimaksud adalah Yakobus. Tapi Yakobus itu adalah anak dari Santa Maria yang juga saudaranya yang bernama juga Maria, yang suaminya adalah Kleopas. Gitu, Bu. Baik, semoga menjawab ya Bu Mei atas jawaban dari Romo. Kembali saya akan menyampaikan pertanyaan dari Ibu Julia Ningsih Romo dari kolom chat. Apakah ada yang melihat Maria diangkat ke surga seperti waktu Yesus naik ke surga? Silakan Romo. Baik, terima kasih. Itu pun ada dogma tentang Maria diangkat ke surga. Dan itu penjelasannya memang juga saya ingin supaya itu dijelaskan secara penuh tentang bagaimana keyakinan Gereja Katolik akan Maria yang diangkat ke surga. Maria diangkat ke surga karena ada pemahaman dari Gereja Timur itu Maria yang sedang tertidur lalu diangkat ke surga. Tapi ada juga kesaksian dari ada kesaksian orang yang melihat itu Yesus naik ke surga. Tetapi kalau saya jelaskan tuh tidak utuh kalau penjelasannya hanya sebentar. Tapi kalau dijelaskan melalui dogma Maria diangkat ke surga, itu saya bisa. Kalau mau melihat secepatnya bisa di YouTube saya itu ada 4 dogma itu masing-masing ada. Dogma Maria diangkat ke surga, dogma Maria tetap perawan, dogma Maria Bunda Allah, dogma Maria dikandung tanpa noda. Jadi kalau penjelasan lebih utuh mungkin ada di channel YouTube yang lain, tetapi di channel YouTube saya itu masing-masing 4 dogma saya jelaskan di situ. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Romo untuk jawabannya. Silakan Ibu bisa melihat di YouTube-nya Romo Wilfried ya. Berikut ada yang resen nih Bu Ria. Romo, silakan Ibu Ria untuk buka mic-nya. Ya, malam Romo dan malam para devosan. Romo, saya satu pertanyaan, hanya pertanyaan praktis, bahwa jika Bunda Maria itu tidak berdosa dan dia selalu melakukan dialog batin, apakah dalam aktivitas sehari-harinya dia tidak pernah berkonflik? Seperti itu. Terima kasih Romo. Kita tidak hidup satu zaman dengan Maria ya. Jadi kita dan kitab suci pun tidak menulis tentang, tapi kalau kita membaca halaman suci, Maria itu menjaga hatinya. Maria merawat hatinya dan saya katakan tadi preventive grace yang kita manusia biasa tidak punya. Tapi karena Allah sudah merencanakan bahwa Maria itu akan menjadi bunda Allah, sejak dia lahir dia mendapat rahmat pencegahan dosa. Sehingga mungkin hal-hal seperti konflik itu kita tidak tahu dalam kehidupan dengan ayah ibunya. Secara manusia mungkin ada, tapi konflik dalam arti dosa yang membuat dia itu tidak layak, tidak pantas mengandung, itu mungkin itu tidak ada karena dia sudah dilindungi oleh Tuhan. Jadi kalau pertanyaan saya kira ini terlalu pertanyaan yang karena kita tidak hidup satu zaman dengan dia dan tidak tertulis dalam kitab suci, saya tidak bisa katakan apakah dia berkonflik atau tidak. Tapi Tuhan menjaga dia, rupanya dengan rahmat itu dia dicegah dari hal-hal seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Romo untuk jawabannya. Ya, semoga menjawab ya Bu Ria atas jawaban Romo. Berikut di kolom chat Romo,
Ada yang bertanya dari Bu Lucia Wijaya. Romo, bagaimana dengan Injil Apokrit tentang Bunda Maria? Tidak ada dikubur dan Rasul Thomas mendapat selendang Bunda Maria. Eh, saya tadi saya katakan karena pengangkatan Maria ke surga ini yang penting kita tahu. Cerita tentang pengangkatan Maria itu tercampur antara mitos, ya, antara mitos dan cerita kitab suci. Jadi dua hal kalau saya membawakan itu secara lengkap itu akan terlihat mana mitos mana bukan. Termasuk Thomas mendapat selendang Bunda Maria itu apakah mitos atau bukan. Jadi saya sangat hati-hati dalam penjelasan ini karena ini tidak mudah diterima dan kalau penjelasannya itu tidak utuh itu bisa menimbulkan salah paham. Iya. Saya tentang dogma Maria saya lebih mau penjelasannya utuh dari awal sampai akhir sehingga pemahamannya tidak setengah-setengah. Karena yang khusus tentang pengangkatan Maria ke surga itu jelas tercampur antara cerita mitos dengan cerita tradisi dengan cerita historis. Jadi saya pikir mungkin akan lebih baik kalau saya menjelaskan secara utuh. Terima kasih. Baik, Romo, terima kasih. Semoga juga menjawab ya Ibu Lucia Wijaya atas pertanyaannya tadi. Romo, sepertinya di kolom chat sudah tidak ada yang bertanya. Iya, iya. Tapi Eh, saya mungkin sebelum selesai saya ingin sekali bercerita ya. Ya, Romo, silakan. Maksud saya begini, yang percaya Bunda Maria itu dalam kehidupan praktis bukan hanya orang Katolik. Saya punya dua pengalaman. Saya waktu memberikan satu pelayanan di Gereja Pluit. Pada satu kesempatan datang itu satu kelompok orang dan saya mulai dari jam 3 sore sampai jam 7 malam. Ada seorang ibu duduk di depan sekali. Mulai dari doa rosario, adorasi sakramen Maha Kudus, lalu pengakuan. Waktu saya mendengar dia di ruang pengakuan, saya itu merasa aneh dari kata-kata. Kosakata yang dia pakai itu bukan kosakata orang Katolik. Tapi saya tahu ibu ini bukan orang Katolik. Lalu saya bertanya, ibu ini bukan orang Katolik. Dia bilang, benar Romo. Saya orang Kristen Protestan. Lalu saya bilang, ibu, itu kan di gereja Kristen Protestan tidak menerima itu Maria dan apalagi ibu berdoa rosario. Dia bilang, Romo, gereja saya tidak mengajar. Tetapi saya merasa aman bahwa ada seorang ibu, seorang tokoh yang begitu, saya rasa tenang kalau soal-soal saya sampaikan kepada Bunda Maria. Dan bahkan di ruang pengakuan, dia ada juga di sana, dia hadir di ruang pengakuan. Saya rasa, lalu yang kedua pengalaman saya itu seorang ibu muda di Surabaya. Dia seorang Chinese dan beragama Buddha. Tapi setiap hari dia berdoa rosario. Saya tanya, kenapa kamu tidak sekalian masuk ke Katolik? Dia tidak Romo, saya tetap Buddha, tapi saya berdoa sama kamu aneh, kamu tidak punya iman, tetapi dia lihat meskipun saya Buddha, tetapi setiap hari saya berdoa rosario. Jadi lihat bagaimana Maria itu menjadi satu simbol ya, dunia memerlukan ibu. Ya, di tengah dunia yang keras, dunia yang penuh dengan pergolakan, penuh dengan masalah, orang tetap membutuhkan sosok ibu. Dan ibu yang ditarik abstraksinya begitu tinggi, yang orang merasakan bahwa ini ibu kita semua, itu hanya Maria. Nah, kalau orang lain saja bisa merasa sedekat itu dengan Maria, dan merasakan solusi-solusi melalui Maria, kita orang Katolik mesti lebih lagi. Karena kita percaya bahwa Maria Bunda kita, Maria pengantara kita. Gitu. Ya, terima kasih Romo untuk sharingnya. Iya tadi saya mau tanya di kolom chat ada ya Bu. Bu Meska, ya silakan Iya, Bu. cuma tadi Romo Wilfried itu slide-nya kecepatan Romo. Saya nggak sempat baca. Ada satu apa gitu loh yang saya mau tanya itu yang poin ketiga itu teman. Ya memang sih susah ya, nggak sempat saya juga. Yang apa sih simbol-simbol yang kita pakai gitu loh. Itu di slide-slide menjelang akhir tuh. Tentang apa itu Bu? Ya itu saya mau tanya itu penjelasannya seperti apa karena
Eh, saya mau ngomong nggak bisa karena nggak kebaca. Simbol tentang apa ya? Simbol-simbol yang kita pakai gitu dalam dalam gereja Katolik. Apa ya tadi? Iya. Karena saya menyimak, saya nggak nyatat lagi. Oh ya, skapulir kan? Nah, di dekat-dekat skapulir, skapulir terus apa itu? Ada berapa poin kan di situ? 4, 5 apa 6 gitu. Konsekrasi kepada Yesus, Maria, medali wasiat. Medalis, terus skapulir apa ya Romo itu? Simon Stock. Nah, itu apa itu maksudnya skapulir Simon Itu Stock? nama orang yang memperkenalkan skapulir itu. Oh, jadi maksudnya skapulir itu kita pakai sebagai apa ya? Itu yang orang-orang suka pakai itu Nah, potongan. itu skapulir itu kita pakai seperti rosario itu dia. Ada ketentuan dalam penggunaannya. Itu sebenarnya sarana seperti rosario, tapi kita menggunakan itu lebih kepada doa-doa untuk devosi kepada Maria. Oh, Umumnya itu kalau di Karmel ada skapulir Karmel punya juga ada. oh begitu. Ada jahitan dengan 2 kotak kain muka belakang yang bisa dipakai dengan tata aturan tertentu seperti ketika kita menggunakan ada doa khusus ketika kita menggunakan skapulir. Kalau rosario kan kita menggunakan biji-bijian itu dengan rumusan doanya. Iya. Kalau skapulir ada simbolnya yang bukan rosario tetapi ada jahitan kain dengan untayan benang, tapi ada juga rumusan doanya di situ. Tetapi itu nggak digunakan oleh umat pada umumnya kan, Romo? Umat yang berdevosi gunakan. Oh, Ada umat yang menggunakan doa skapulir itu umum, cukup umum itu. Dijual juga itu. oh ada. Oh ya, saya baru Ada. tahu. Dia sarananya seperti rosario itu. Oh, Ada kalau ditanya di toko itu ada skapulir. oke deh. Kayaknya perlu ada lagi ya Bu ya, Bu Yeni. Ya karena itu juga salah satu sarana orang berdoa. Ya, Iya. cuman Oke. ini saya pegang ada skapulir nih, Nah itu Oh, bisa skapulir diperkenalkan. Karmel. Nah itu bisa diperkenalkan. Ya, ini oh kelihatan itu. nggak ya? Seperti Iya. ini. Ini dari kain, Heeh. ada gambar Bunda Marianya, Gendong Yesus ya, ya. ada gambar Yesus, ya benar. Oh iya. Ini dari skapulir Karmel. Oke. Terus ada doanya juga, doa skapulir Karmel. Oh iya iya. Oke. Kayaknya Berarti pengetahuan kita masih kurang ya. Kayaknya masih perlu Romo Wilfried lagi nih minggu depan bikin lagi. nanti diundang lagi sama Ibu Maria Jo dan Pak Gunawan. Biar jelas ya Bu. Ya, kita kontrak nih Romo Wilfried. Ya, tadi Romo juga udah sampaikan ada beberapa YouTube-nya bisa dilihat Bu tentang Ya. dogma Maria. Betul. Ya empat dogma Maria karena saya ingin kalau mau dijelaskan utuh. Jadi kalau kita karena kadang-kadang dengan pemahaman terbatas itu bertabrak dengan pemahaman Kristen Protestan. Karena kita justru diserang karena mempercayai 4 dogma itu. Karena penjelasan yang sepenggal-sepenggal itu bisa mengaburkan arti seluruhnya. Oh iya. Ya. Ya. Oke. Ibu. Oke, terima kasih. Iya, boleh ngomong. Itu Boleh ada yang tanya? resen, Romo masih bisa boleh bertanya Romo dari Ya. Ibu Julianingsi. Silakan Ibu. Romo, apakah orang yang bukan Katolik boleh menerima sakramen pengakuan dosa? Oh, Iya. Sakramen pengakuan dosa itu boleh diterima oleh siapa saja. Ya, kalau mereka meyakini itu. Mereka karena begini, kalau yang menyebut sakramen itu hanya orang Katolik. Tetapi kalau orang yang dengan keyakinan dan merasa bahwa dia mengalami katarsis, pembersihan jiwa itu, dia bisa melihat tapi tidak sakramen. Karena sakramen hanya bisa disebut untuk orang Katolik. Tetapi kalau orang misalnya ibu tadi saya cerita, dia masuk ke ruang pengakuan dan dia bercerita tentang seperti orang Katolik kan dia mengalami pembebasan di situ.
Tapi untuk dia tidak bisa disebut sakramen. Karena yang sakramen itu hanya bisa diterima oleh orang yang percaya pada sarana itu. Tetapi untuk masuk ke ruang pengakuan dan mengakukan dosa dan merasakan pembebasan, itu siapa saja boleh. Sejauh dia merasakan bahwa di ruang itu dia mengalami pembebasan. Jadi tidak diberikan penitensi juga ya, Romo? Penitensi karena dia tidak tahu sembahyang. Kita biasa kalau dia macam ini, silakan berdoa menurut apa yang kamu yakini kepada Allah sebagai Tuhan yang membebaskan. Tapi kita tidak bisa memberi penitensi berdasarkan doa Katolik karena dia tidak tahu doa Katolik. Dia tidak disebut sebagai sakramen. Yang kedua, kalau dia merasa itu sebagai satu pembebasan batin, dia bisa berdoa menurut keyakinannya sendiri. Tapi tetap bisa diberi untuk sakramen pengakuan dosa. Terima kasih Romo. Saya mau share juga waktu dulu ya, tahun 80-an waktu saya masih sekolah di Bandung. Kan kita suka hari Sabtu suka ada doa novena di Karmel Lembang. Nah di situ ada seorang bapaknya Muslim pakai peci, duduk selalu di bagian paling belakang pojok. Dan setiap kali saya perhatikan ke bapak itu ada, lama-lama saya tanya, terus mereka bilang, iya memang beliau itu seorang Muslim, tetapi sangat berdevosi kepada Bunda Maria dan katanya beliau itu kalau berdoa dan kalau minta lewat Bunda Maria itu terkabul. Jadi dia tiap kali hari Sabtu pasti ada di situ dalam gereja. Duduk di paling belakang di pojok. Itu saya ingat di tahun 80-an di Karmel, Lembang. Luar biasa ya. Saya kira banyak orang seperti saya katakan tadi, dunia ini membutuhkan figur ibu. Dan ibu yang kehidupannya dan diakui sebagai bukan ibu dunia, ibu spiritual. Saya kira itu semua orang membutuhkan figur ibu dan puji Tuhan Katolik memiliki figur itu. Ya, simbol kelembutan, keibuan itu dunia sedang membutuhkan, dunia yang penuh dengan perang, penuh dengan semangat kelaki-lakian, membutuhkan juga kelemah lembutan dan hadir dalam sosok ibu dan ibu yang bisa menjadi ibu semua orang itu saya kira itu Ibu Maria. Cuman sayang ya itu peristiwa yang belum lama itu di Unpam ya, orang berdoa saya digerebek. Ya. Oke. Ya, baik, Bu Meske. Boleh sedikit lagi? Ya, silakan Ibu Sabina. Boleh ya Romo? Ada yang Ya, mau bertanya? silakan. Silakan. Silakan Bu. Ibu, maaf saya off cam karena jaringan di tempat saya agak kurang bagus ya. Ya, nggak apa-apa. Silakan Bu. Tadi Romo menyampaikan beberapa dogma. Jadi bagaimana kalau misalnya saya hanya rajin berdoa rosario setiap hari? Saya tidak doa-doa yang lain tadi Romo. Apakah saya perlu lebih memperbaiki, menambah lagi deposi yang lain? Itu dulu Romo. Baik, devosi itu sebenarnya apa ya? Devosi itu beda dari perayaan liturgi. Kalau ada sebenarnya penjelasan saya tentang perbedaan antara kalau liturgi itu formal dan satu arah. Tapi kalau devosi itu lebih kepada hubungan personal orang dengan, sehingga orang mengapa suka devosi? Karena devosi itu lebih menyentuh hati daripada misalnya kita pergi ke gereja. Meskipun nilai itu sakramen terutama ekaristi itu lebih tinggi dari semuanya. Tetapi kalau kita misalnya memiliki devosi-devosi tertentu, kalau kita hanya memiliki satu karena yang lain kita tidak tahu, itu tidak menjadi soal. Tetapi sayang kalau kita hanya punya satu karena kita tidak mengenal yang lain. Maka saya sarankan kalau boleh coba melihat juga sarana-sarana devosi yang lain. Karena semua sarana devosi itu masing-masing memiliki kekhasan dan memiliki kekuatan rahmat yang
bisa diandalkan. Karena itu kalau misalnya kita mau devosi ini ada masing-masing punya kekhasan doa dan kekhasan untuk apa devosi itu dimaksudkan. Jadi saya menyarankan kalau ibu mulai berkenalan dengan lebih banyak model devosi, tapi terlalu banyak juga mungkin kita tidak akan konsentrasi. Memilih 1-2 devosi yang kita bisa merasa cocok. Setiap orang merasa cocok dengan devosi tertentu. Ya. Kalau ibu mencari tahu beberapa pasti ada orang tuh ada yang 1, ada yang 2, tapi dia hanya memilih doa-doa yang lebih menyentuh dengan kehidupan dia atau hal-hal yang sebenarnya menyapa dia secara pribadi. Kalau ibu melihat beberapa, pasti ibu akan memilih beberapa yang pas dengan kehidupan atau suasana doa yang ibu harapkan. Jadi mungkin perlu juga melihat rahmat-rahmat yang ditawarkan melalui sarana-sarana devosi yang lain. Begitu, Bu. Baik, Baik, Romo. terima kasih ya Romo sudah Ya. menjawab. Semoga jawaban Romo menjawab ya Bu Sabina. Iya, Bu, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi Romo di kolom chat. Habis ini saya tutup aja ya Romo karena udah terlalu malam. Satu lagi boleh ya Romo? Ya. Romo izin bertanya, apa bedanya doa Rosario dan doa Rosario pembebasan dari Ibu Immaculata Malang? Terima kasih. Doa Rosario itu sebenarnya sama saja ya. Rosario itu sebenarnya kita devosi melalui Santa Perawan Maria, tetapi ada beda dalam formulasi. Perbedaan itu ada pada formulasi dan tujuan-tujuan khusus. Ada Rosario pembebasan, ada Rosario terang. Jadi sebenarnya itu sarana yang sama. Kita menggunakan sarana Rosario untuk berdoa dengan pengantaraan Maria atau berdoa bersama Maria. Tetapi tidak ada perbedaan. Perbedaan hanya pada kekhasan, tujuan dan itu. Jadi sebenarnya formulasi juga menjadi berbeda. Sekarang ada Rosario terang, ada lagi Rosario pembebasan, jadi macam-macam. Perbedaan itu hanya pada itu, formulasi doanya, kadang-kadang juga ada jumlahnya, ada yang hanya 7, ada yang 10, seperti itu. Tetapi sarana itu semuanya mewakili hal yang sama, yaitu bahwa kita berdoa melalui bersama dengan Bunda Maria. Iya. Selamat malam Romo. Bolehkah kami mendapat pencerahan peran Bunda Maria bagi imam dan saya yang mengaku dosa dalam sakramen tobat? Dari Ibu Tidak. Siti. Baik, Bunda Maria itu ratu para imam. Dan dalam doa seperti Sabtu pertama, itu doa-doa yang didoakan secara khusus untuk para imam. Dan Bunda Maria itu selalu menjadi bunda yang mendoakan para imam. Nah, bagaimana hubungan itu sampai di ruang pengakuan? Ya. Karena imam itu adalah manusia yang diurapi Allah dan dipakai Tuhan sebagai sarana, maka di ruang pengakuan itu kehadiran imam itu sebagai sarana. Jadi ketika misalnya kadang-kadang kita itu membayangkan manusianya, sehingga kadang-kadang orang memilih Romo atau apa. Padahal sebenarnya itu sama saja. Romo itu mendengarkan itu dan hanya menjadi sarana. Tuhan sendiri yang mengampuni dosa. Dan sebagai imam saya harus sharing. Saya dulu sebelum menjadi imam saya takut sekali mendengarkan pengakuan. Apakah saya bisa menyimpan rahasia orang? Tapi namanya rahasia pengakuan, saya kira Roh Kudus bekerja dalam diri setiap imam. Saya punya pengalaman, setiap kali saya keluar dari ruang pengakuan, saya tidak berpikir apa-apa lagi tentang siapa yang tadi datang dan apa yang dia bicarakan. Ketika saya bertemu dengan orang itu, saya tidak pernah berpikir lagi tentang ruang pengakuan. Saya pikir itu rahmat yang Tuhan beri kepada setiap imam. Berkenaan dengan rahasia pengakuan. Dan itu juga pasti kekuatan doa Maria sebagai ratu para imam. Jadi saya itu sudah memberi sharing berulang-ulang. Saya menyadari diri saya manusia biasa, tapi Tuhan memakai saya untuk mendengar dosa orang, bahkan dosa-dosa yang sangat
Itu rahasia untuk orang tertentu. Tapi Tuhan memberi rahmat itu sehingga keluar dari ruang pengakuan. Sekurang-kurangnya saya, tapi saya yakin Tuhan bekerja dengan Roh Kudus untuk semua imam. Tidak membawa dosa-dosa itu ke ruang publik. Bahkan saya ketemu lagi orang itu di luar gereja, saya tidak ingat lagi apa yang dia baru. Dan tidak berusaha untuk mengingat. Apalagi menyampaikan itu kepada orang lain. Ya saya kira itu juga termasuk kekuatan Bunda Maria mendoakan para imam untuk menjadi sarana yang Tuhan pakai termasuk dalam mendengarkan dosa di ruang pengakuan. Seperti itu, Bu. Itu saya selalu sharing. Bahwa di mana-mana saya tidak pernah membawa orang ini orang dosanya di ruang pengakuan sekian-sekian. Itu semua imam saya rasa mengalami hal yang sama. Begitu. Terima kasih Romo, terima kasih Ibu. Baik, terima kasih. Romo, terima kasih banyak ya Romo sudah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari ibu-ibu semua para peserta yang hadir pada malam ini. Sekarang kita akan mengakhiri acara ini. Terima kasih Pak Gul. Sebelum Romo menutup dengan doa penutup dan doa berkat, kiranya kita dengar dulu satu lagu penutup dari Ibu Martha Lauli. Dipersilakan Ibu. Silakan Bu Martha Lauli. Engkau yang dipilih Allah Bapa di surga untuk melahirkan putranya yang kudus. Engkaulah Bunda Kristus, Bunda Sang Penebus segala dosa manusia. Bunda Maria yang tiada bernoda, hatimu bersinar putih tiada bercela. Engkau Bunda kasih yang diangkat ke surga penuh kemuliaan. Ave Maria, Ave Maria, terpujilah panjang Ave Maria, Ave Maria. Syukur kepadanya, Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Silakan Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa di surga, kami mengangkat hati menaikkan pujian kepadamu untuk semua berkat dan rahmat yang kau berikan bagi kami. Terima kasih sudah memberi kami Ibu yang luar biasa, Bunda Maria, menyertai kami dalam siaran, terutama dengan doa-doanya dari surga. Kami mohon ya Tuhan, beri kami rahmat seperti Bunda Maria, untuk senantiasa dapat menyerahkan kebebasan kami kepadamu, sehingga kami pun dapat berdoa, Tuhan tolonglah aku untuk melakukan apa yang kau ingin aku lakukan, mengatakan apa yang kau ingin aku katakan, pergi kemana kau ingin aku pergi, dan melepaskan apa yang kau ingin aku lepaskan. Inilah jalan pertobatan kami, jalan kami menuju kepada Dikau, tujuan kami. Semoga dengan mengikuti teladan hidup Maria di bumi ini, kelak kami semua juga memperoleh kemuliaan, tempat bahagia di surga bersama Maria dan semua orang kudus-Mu. Berkatilah keluarga-keluarga kami ya Tuhan, yang sakit, semoga Kau sembuhkan, Kau beri kekuatan, dan semoga menghadapi penderitaan mereka dengan memandang salib Tuhan Yesus Kristus.
Bagi yang sedang mengalami situasi-situasi berat, masalah-masalah sulit dalam hidup mereka, beri mereka jalan keluar ya Tuhan. Semoga mereka semua boleh memperoleh ketenangan, boleh memperoleh jalan keselamatan. Bagi keluarga kami yang sudah meninggal, semoga Kau ampuni dosa mereka dan Kau terima mereka dalam istirahat yang abadi. Dan bagi kami masing-masing ya Tuhan, bagi keluarga-keluarga kami, beri kami rahmat-rahmat istimewa yang sangat kami perlukan. Kami mohon lindungilah kami ya Tuhan dalam istirahat malam ini, agar kami boleh beristirahat dengan sentosa, dan besok pagi boleh bangun kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dalam kehidupan dan pekerjaan kami, demi Kristus pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian dan istirahat malam kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.